Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, ini ada berita kurang mengenakan, berita pahit, berita sedih ya, eh, kepada mantan narapidana atau orang yang telah keluar atau bebas dari lembaga pemasyarakatan ya, terkhusus bagi mereka yang punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan untuk menjadi atau mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif atau biasa dikenal dengan anggota dewan ya, seperti itu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi memutuskan melarang mantan narapidana mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif ya, selama 5 tahun usai keluar atau setelah dia keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memang pada hari ini ya diucapkan, dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 bulan November tahun 2022 ya, tahun 2022, yang pada pokoknya di situ ya, yang pada pokoknya memutuskan melarang mantan narapidana mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif selama 5 tahun usai keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan, teman-teman. Nah, alasannya MK memberikan waktu untuk kepada para mantan narapidana agar melakukan introspeksi diri, teman-teman. Nah, adapun putusan Mahkamah Konstitusi ini ya, nomor 87 PUU 20 tahun 2022. Nah, putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir ya, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, adapun uji materi ini diajukan oleh Leonardo Siahaan ya, Leonardo Siahaan, teman-teman. Nah, Leonardo Siahaan ini merupakan warga Tambun Utara ya, warga Tambun Utara, Bekasi. Nah, dia menguji pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, nah, pada pengujian tersebut ya, ini hakim Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Leonardo Siahaan ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, saya bacakan teman-teman ya, pada amar putusan mengadili pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi. Nah, ini ya, ini yang digugat nih di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya.
Ayat 1, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi syarat. Pada huruf G, ya, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Nah, bagi mantan narapidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Nah, terus kemudian pada amar putusan nomor 3 memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pada amar putusan nomor 4 menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, ya, pada hari Selasa tanggal 8 bulan November tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 bulan November tahun 2022. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu amar putusannya yang pada intinya Mahkamah Konstitusi memutuskan melarang mantan narapidana mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif atau anggota dewan, ya, biasa dikenal dengan anggota dewan selama 5 tahun usai keluar dari penjara. Alasannya Mahkamah Konstitusi memberi waktu untuk mantan narapidana melakukan introspeksi diri. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Nah, lalu, ini kan putusannya diucapkan ya pada hari ini ya, hari Rabu ya. Kebetulan saat ini hari Rabu tanggal 30 ya, tanggal 30 bulan November tahun 2022. Nah, itu ya, menurut pemohon ketentuan pasal daripada pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama mengenai prasa kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, yang mengindikasikan bentuk pengecualian dari narapidana yang dipidana 5 tahun atau lebih yang dapat mencalonkan diri sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Sehingga menurut pemohon ketentuan tersebut berpotensi memberi celah bagi mantan koruptor yang sedang menjalani pencabutan hak politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan ya, anggota dewan yang memiliki kepentingan sebagian masyarakat. Padahal ya, pemohon melihat caleg yang tidak berintegritas tersebut akan menambah masalah di parlemen ya, baik di pusat maupun di daerah. Nah, sementara ya, Mahkamah Konstitusi pada pasal 240 ayat 1 huruf G ini ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. Nah, teman-teman, bakal calon anggota DPRD, DPR kabupaten kota ya, ini harus memenuhi syarat ya, harus memenuhi syarat ke depannya ya. Jadi misalkan ada orang yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan, ya maka dia harus menjalani dulu prosesnya 5 tahun, misalkan pemilu pada tahun 2024 nanti, terus kemudian dia baru keluar pada tahun 2020, 2021, 22 ataupun 23, ini belum bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini ketentuan ya, ketentuan. Ini putusan Mahkamah Konstitusi dan syaratnya menyatakan itu ya, kecuali mantan narapidana yang mungkin bebasnya di tahun 2019, 2018 ya, itu jika punya niat, punya hajat atau cita-cita untuk menjadi seorang calon anggota legislatif atau anggota dewan ya, itu sudah memenuhi syarat untuk maju dan mencalonkan diri pada tahun 2024 nantinya. Nah, kecuali dia yang baru bebas dan keluar dari lapas penjara di atas tahun 2020, maka belum bisa untuk ikut berkontestasi secara politik atau ikut dalam mencalonkan diri dalam pesta demokrasi nantinya ya teman-teman ya. Nah, menurut Mahkamah Konstitusi, masa 5 tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten kota ya. Ini harus memenuhi syarat ya, seperti yang diucapkan atau tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman atau siapapun itu yang hendak ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ya, dia harus beradaptasi dulu, introspeksi dulu 5 tahun setelah dia keluar dari lembaga pemasyarakatan atau lapas atau penjara teman-teman ya. Nah itu, jadi dia belum bisa mengikuti kontestasi politik ke depannya. Nggak apa-apa ya, menunggu dulu, nggak apa-apa, sabar dulu ya, kumpulkan modal dulu, nanti ketika sudah mateng ya baru boleh ikut lagi kan gitu ya. Masih ada kesempatan tahun-tahun berikutnya apabila diberi umur yang panjang ya, kesehatan, rezekinya ditambahkan. Nah maka ketika sudah matang semuanya, nah itu mungkin lebih bagus ya. Jadi itu teman-teman ya, informasi yang saya sampaikan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 bulan November tahun 2022, yang pada intinya Mahkamah Konstitusi putuskan bahwa mantan narapidana belum bisa mengikuti proses kontestasi politik ya, pemilihan calon anggota legislatif usai keluar dari lembaga pemasyarakatan atau lapas. Jadi dia harus menjalani 5 tahun dulu ya, 5 tahun dulu baru setelah itu boleh ikut. Nah itu teman-teman kira-kira ya. Apabila ada yang mau didiskusikan, mau dibahas, silahkan memberi komentar pada kolom komentar. Nah teman-teman jangan lupa subscribe, share video ini apabila bermanfaat ya. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam keadilan.